Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, kali ini aku mau nayangin lagi food prep aku. Nah, untuk belanjaan kali ini aku ada beli telur setengah papan, itu harganya 24.000. Nah, memang pengemasan telur di tempat aku itu seperti ini ya teman-teman, nggak pakai plastik, dan cara belinya itu nggak pakai ditimbang kayak kilo-kiloan gitu. Kemudian aku juga ada beli ati ayam, ati ampela gitu. Nah, ini 4 pasangnya itu harganya 10.000. Nah, di sini aku mohon maaf ya teman-teman kalau suara aku itu agak bideng, karena memang kondisi saat ini, saat aku rekaman ini lagi nggak enak badan, alias tenggorokan sakit, terus batuk pilek sama flu juga. Nah, lanjut ke videonya. Ini aku juga ada beli ikan sungai. Nah, ini aku juga nggak tahu ikannya apa namanya. Jadi kemarin itu aku beli 3 ons, harganya itu sekitar 20.000. Kalau nggak salah ini namanya ikan pantau ya kalau di tempat aku namanya, yang jelas ini ikan sungai. Kemudian aku juga ada beli ikan gabus teman-teman, aku belinya itu setengah kilo. Nah, untuk setengah kilo itu harganya 25.000. Cuman kemarin pas ditimbang sama si abangnya yang jual itu beratnya nggak nyampe setengah kilo, cuman kurang dikit, jadi harganya itu 23.000 dipotong sama abang-abangnya. Lanjut, aku juga ada beli ikan serai. Nah, untuk ikan serai ini aku belinya sekilo ya teman-teman. Sekilonya itu harganya cuman 30.000. Jadi untuk ikan serai ini kemungkinan bisa aku masak 4 kali. Untuk ikan serai ini ukurannya nggak yang begitu besar, aku belinya yang kecil-kecil aja, jadi biar bisa dimasak lumayan banyak ya. Nah, jadi itu dia untuk protein hewaninya. Kita lanjut untuk persayuran dan yang lain-lain. Ini aku ada beli tahu. Nah, tahu ini aku belinya yang 5.000. Jadi di sini untuk beli tahu kita bisa request ya teman-teman, mau yang 2.000, mau yang 3.000, itu bebas. Jadi aku belinya yang harga 5.000. Kemudian ada cabai merah. Nah, cabai merah ini seperempatnya itu 10.000. Lanjut cabai rawit aku beli seonnya 5.000. Nah, jadi cabai merah lagi murah ya teman-teman. Lanjut ini langkok-langkok, tapi langkok-langkok ini aku belinya nggak sama jahe, kunyit, lengkuas, cuman daun-daunan aja. Next, aku ada beli kacang panjang. Nah, ini aku belinya di Mamang Sayur, langganan aku. Jadi kemarin itu aku belinya ada kacang panjang, terus ada sayur daun ubi, sama sayur bayam. Nah, jadi 3 sayur itu aku beli dengan harga 5.000. Nah, jadi memang di tempat langganan aku itu sayurnya murah-murah, kayak 3 ikat gitu, harganya cuma 5.000 aja. Jadi kita bisa milih entah itu mau kangkung, mau sawi, atau mau yang lain-lain, yang penting 3 ikatnya itu 5.000. Nah, jadi segini untuk belanjaan aku selama seminggu dengan bermodalkan membawa uang 200.000. Jadi ini dia belanjaan aku. Nanti totalnya akan aku perlihatkan. Kemudian aku juga ada beli bawang merah sama bawang putih. Untuk bawang merah kemarin aku beli seperempatnya itu harganya 7.000. Kemudian untuk bawang putihnya itu 2 bonggolnya aku beli harganya 4.000. Nah, sekarang waktunya kita food prep. Nah, ini aku main cepet aja ya teman-teman. Jadi cabenya itu udah aku pretelin itu tangkainya dari cabenya, dan ini di kulkas aku punya stok cabe yang lama, jadi ini mau aku gabungin dulu. Tapi sebelumnya yang lama ini aku keluarin, dan nanti yang barunya baru aku masukin, baru yang lamanya ditaruh di atas gitu ya teman-teman, supaya nanti yang lamanya itu cabenya kepake, jadi nggak cepet busuk gitu ya. Nah, untuk harga cabai sendiri ini lagi murah ya teman-teman, 10.000 itu seperempatnya. Dulu pernah pas aku beli pas lagi mahal itu pernah sampai nyampe 20.000 seperempatnya. Nah, jadi sekarang itu lagi murah. Nah, untuk cabai di sini aku belinya nggak langsung sekilo ya teman-teman, cuma seperempat aja, karena kalau misalnya beli sekilo takutnya nggak kepake gitu, banyak sisanya. Jadi aku pakainya tuh maksudnya belinya itu sesuai kebutuhan aja untuk kita masak sehari-hari di rumah dalam waktu semingguan gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini tahu yang aku beli tadi dengan harga 5.000, karena di kulkas itu ternyata masih ada 2 buah lagi tahunya.
Jadi yang baru ini aku gabungin aja ke dalam tempat tahunya. Dan untuk tahunya ini jangan lupa nanti airnya ini diganti ya sama air yang baru, karena kalau misalnya nggak diganti kadang itu tahunya suka agak-agak berlendir gitu teman-teman. Next untuk sayur kacang dan sayur daun ubi ini karena nggak ada tempatnya, jadi aku masukin aja dalam plastik, terus aku taruh aja itu di chiller bagian bawah. Selanjutnya ini aku ada beli cabai rawit ya teman-teman. Cabai rawit ini seonnya itu 5.000. Nah jadi berhubung di kulkas aku punya stok cabai hijau, jadi ini aku gabungin aja ke dalam tempat cabai hijaunya dengan berlapis tisu gitu biar pembatasnya. Dan jangan lupa di atasnya itu kita tutup lagi sama tisu supaya nggak lembab dan cabainya nggak cepet busuk. Rencananya untuk cabai rawit ini aku mau bikin gulai daun ubi dengan menggunakan cabai rawit. Nah jadi itu enak banget teman-teman. Untuk sayur bayam, nah ini sebelumnya tadi udah aku petik-petikin ya teman-teman. Jadi penyimpanannya untuk sayur bayam ini aku pakainya dengan menggunakan plastik ziplock ini. Ini plastiknya lumayan tebal ya teman-teman. Jangan lupa dialasi dulu sama tisu supaya nanti nggak ngendap gitu airnya di bawah ya. Karena kalau misalnya ada air itu yang bikin sayur cepat busuk. Nah untuk plastik ini kalau teman-teman mau samaan nanti aku tautkan linknya di description box. Nah jadi sebenarnya untuk ukuran ini bagusnya agak gedean sedikit ya teman-teman, karena aku nggak kemarin pas belinya stoknya habis, jadi aku beli aja ini yang ukurannya L. Kita lanjut. Nah ini untuk langkok-langkok, jadi namanya di tempat aku langkok-langkok. Untuk penyimpanannya di sini aku simpannya di freezer aja ya teman-teman, dan itu lumayan lama untuk tahannya, untuk daun-daunannya, dan sampai sekarang itu aku masih punya langkok-langkok udah 2 bulan masih seger aja di dalam freezer. Oh ya untuk perbawangan ini aku simpannya di suhu ruangan aja ya teman-teman, nggak di dalam kulkas. Nah lanjut, jadi ini untuk perikanan ini sebelumnya udah aku cuci di off camera ya teman-teman. Jadi udah aku cuci, udah aku buang insangnya, jadi ini tinggal ditaruh aja di dalam freezer. Dan ini nggak aku sama sekali kasih jeruk sama garam dulu, karena nanti bakalan aku kasih pas mau aku masak aja. Begitu juga dengan ikan gabus, ini juga udah aku cuci dan aku bersihkan. Sebenarnya ini udah dipotong-potong dari tukang ikannya, tapi di rumah aku bersihin lagi. Next untuk ati ampela ini juga udah aku cuci sebelumnya, jadi ini juga sama sekali nggak ada aku kasih garam dan jeruk nipis, langsung aku masukin aja ke dalam freezer. Untuk ikan serainya, nah ini dia hasil mencuci 1 kilo ikan serainya. Ini lumayan banyak ya teman-teman, aslinya bisa aku pakai 3-4 kali masak. Oke, jadi ini penampakan hasil belanjaan aku untuk stok selama 1 minggu ya teman-teman. Memang agak rempong di awal, tetapi nanti setelah kita food prep itu bakalan lebih enteng ketika memasaknya, apalagi dengan aku yang wanita pekerja yang paginya itu harus sibuk banget untuk nyiapin bekal, terus untuk nyiapin sarapan, untuk masak sambal, jadi harus serba cepet. Nah lanjut, ini untuk penyimpanan di kulkasnya. Jadi di kulkas itu masih ada sisa ya teman-teman, dan ini adalah sisa dari minggu kemarin, dan itu tempe dari minggu kemarin teman-teman. Jadi aku penyimpanannya pakai amplop ziplock ini. Ini memang khusus untuk food prep sih, jadi masih tahan loh. Nampak kan teman-teman, itu masih segar untuk sayur-sayurannya, kemudian untuk tempenya juga masih segar. Ini dari minggu lalu ya teman-teman. Selain itu juga di kulkas aku itu masih ada sisa tomat dari 2 minggu yang lalu, karena 2 minggu yang lalu itu aku beli tomat itu langsung 1 kilo, dan sampai sekarang setelah 2 minggu itu ternyata masih ada ya teman-teman. Dan di kulkas juga itu masih ada sisa stok per ikan asinan, terus stok ayam bakar yang mau aku bakar, masih ada juga sisa ikan teri. Nah jadi masih banyak sisanya dari stok minggu yang lalu gitu. Nah ini karena tempat sayurnya udah penuh, jadi aku simpan aja di situ ya untuk kacang panjang sama sayur bayamnya. Nggak apa-apa deh, nanti kalau misalnya udah habis yang di bagian bawah baru dipindahin.
Kemudian untuk perteloran, perteloran lagi. Untuk telur di sini juga masih ada sisa dari minggu kemarin. Jadi ini langsung aku stok lagi untuk telur yang barunya. Untuk telur yang lama ini sengaja aku taruh di depan ya teman-teman, supaya itu cepat kepake. Jadi yang lamanya itu taruh di belakang. Memang di rumah ini itu harus sedia telur ya teman-teman, karena apalagi aku yang punya anak balita. Jadi anak aku itu doyan banget itu sama telur, apalagi telur rebus. Jadi harus standby telur, apalagi kalau misalnya makannya itu lauknya nggak ada. Jadi kita mau yang simple aja, bikin telur dadar gitu. Kemudian ini untuk bagian freezernya, jadi langsung aja kita taruh perikanan yang udah kita cuci tadi ke dalam freezer. Dan ini juga masih kelihatan sisa-sisa dari minggu sebelumnya. Ada nugget, kemudian juga ikan nila aku yang belum juga kemasak sampai saat ini, serta perdagingan aku yang belum juga habis-habis nih sampai sekarang. Dan ini ada bakso ikan, kemudian daun-daunan. Jadi ini daun-daunannya aku simpan aja di freezer, jadi itu bakalan tahan lama banget. Oke, ini dia teman-teman untuk tampilan dari isi kulkas aku. Nah, di ini dia untuk seminggu ke depan. Semoga terpakai alias nggak mubazir ya. Sekian dulu untuk video food prep aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.